Terjaga semalaman. Bab 82. Di dalam perutku sudah ada anakmu. Kalimat pendek ini membuat Stephen dan Yuki termenung di tempat. Ombak laut dengan lembut menghamparkan pasir pantai. Dengan ritme yang tak pernah berubah, tidak memperdulikan cinta dan benci. Kak Stephen, aku sudah harus kembali. Yuki berkata dengan datar, memejamkan matanya sebentar. Bulu matanya yang panjang membentuk bayangan yang tebal di pipi putihnya. Stephen sama sekali tidak bisa melihat jelas ekspresinya. Dia hanya terdiam. Aku sudah harus pergi. Yuki menatap Stephen, berusaha agar suaranya tidak terpengaruhi oleh emosinya. Stephen memutuskan teleponnya, melihat kejauhan, lama tidak bersuara, hanya berdiam diri. Betty hamil. Setelah mabuk pertama kali itu, dia tiba-tiba hamil. Stephen, apakah dia masih mempunyai alasan untuk meminta Yuki tinggal? Stephen sudah tidak memiliki alasan lagi. Terlebih, dia sudah tidak mempunyai hak untuk meminta Yuki tinggal. Yuki sudah bukan miliknya lagi. Bertemu setelah 3 tahun lamanya. Stephen masih mengira ini merupakan kebahagiaannya setelah kehilangan begitu lama. Tetapi ternyata, langit seperti sedang mempermainkannya. Mimpi yang indah selalu saja dihancurkan. Stephen sama sekali tidak berani memandang Yuki. Stephen takut jika dia tidak bisa menahan untuk menarik Yuki masuk ke dalam pelukannya. Tidak bisa menahannya untuk meminta Yuki sekali lagi tinggal di sisinya. Betty hamil dan dia sama sekali tidak memiliki kebahagiaan yang akan segera menjadi seorang ayah. Di bawah kondisi seperti ini, jika dia sekali lagi meminta Yuki untuk tinggal di sisinya, itu sama saja seperti merendahkan Yuki. Dia mempunyai hak apa meminta Yuki tinggal di sampingnya? Dia selamanya sudah kehilangan Yuki. Hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping. Dengan lembut dia berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu." Yuki ingin memberikan senyuman kepada Stephen, tetapi wajahnya terlalu keras untuk memberikan sebuah senyuman. Dia sama sekali tidak bisa tersenyum. Bukankah ini sangat bagus? Kak Stephen sudah akan menjadi ayah. Bukankah Yuki harus memberinya selamat? Tetapi kenapa hatinya begitu berat untuk mengatakannya? Dua orang itu tidak saling berkata sambil pergi meninggalkan rumah tersebut. Langkah kaki mereka terasa sangat lambat. Berharap waktu bersama menjadi lebih panjang, meskipun hanya 1 detik saja. Namun di dunia ini tidak ada yang namanya abadi. Selalu ada yang namanya perpisahan. Cepat atau lambat, tetap harus mengucapkan perpisahan. Menghilang dari pandangan orang tersebut. Baru saja berjalan keluar, Snowbell tiba-tiba mendekat dan menggonggong. Yuki memeluk Snowbell, mendekatkan wajahnya pada bulu putih halus milik Snowbell, dan berkata, "Snowbell, aku sudah akan pergi. Sampai jumpa." Stephen hanya berdiri di sampingnya, melihat Yuki berkata seperti ini, dan dengan ringan dia berkata, "Yuki, kamu bawa saja Snowbell pergi. Pada dasarnya, ini memang merupakan hadiah ulang tahunmu." Ini?" Yuki merasa sedikit ragu. Betty juga sangat menyukai Snowbell. Kak Stephen memberikannya kepadanya. Apakah Betty tidak akan merasa tidak senang? "Yuki, bawalah dia. Snowbell sangat menyukaimu." Stephen berkata, memutarkan badan mengambil barang yang terdapat di laci meja sebelahnya. "Yuki, tutup matamu. Aku masih ada hadiah yang ingin kuberikan padamu." Stephen berkata dengan lembut, bola mata kuning keemasannya penuh dengan rasa sakit. Yuki tidak ingin menolaknya lagi. "Kak Stephen, aku akan menerima Snowbell.
Tetapi aku tidak akan menerima pemberian lainnya darimu. Tidak peduli kamu akan memberikan apa, aku tidak akan menerimanya. Yuki, apakah kamu marah padaku? Menyalahkanku tidak menunggumu, benar kan? Yuki merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana dia bisa marah kepada Stephen? Dia selamanya tidak akan bisa marah kepada Stephen. Karena orang pertama kali menghilang adalah dia. Orang yang pertama kali berkata ingin menyerah juga adalah dia. Jika ingin meminta maaf, maka dialah yang harus meminta maaf, bukan Stephen. Stephen memegang erat tangannya, terlihat di hadapan Yuki, sebuah kotak dengan desain yang sangat unik. Ketika Stephen membuka kotak tersebut, terlihat kilauan cahaya keluar dari kotak tersebut. Ini merupakan cincin berlian yang sangat unik. Terdapat 7 set berlian, bertatahkan di pergelangan cincin platinum tersebut. Di tengahnya terdapat berlian sebesar 4 karat, dan di pinggirnya terdapat 3 daun yang terbuat dari berlian di setiap sisinya. Daun kecil tersebut terlihat sangat indah dan elegan. Di tengahnya terlihat berlian yang berbentuk seperti jantung, mengeluarkan kilauan cahaya yang sangat mencolok mata. Tidak peduli desain ataupun permatanya, semuanya sangat indah, dan harganya sudah pasti tidak bisa dibayangkan. Itu merupakan tipe satu-satunya yang ada di dunia. Bisa terlihat dengan jelas jika orang yang memberikannya membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Stephen mengambil tangan Yuki dan memakaikan cincin tersebut. Sebenarnya, cincin ini sudah aku beli 3 tahun yang lalu. Ini merupakan hadiah yang ingin aku berikan di hari ulang tahun ke-18-mu. Cincin yang ingin aku pakaikan untuk meminangmu. Yuki menggenggam tangannya keras-keras. Tidak bisa membiarkan Stephen memakaikan cincinnya ke jarinya langsung. Kak Stephen, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Bukankah kamu akan segera menikah dengan Betty? Berikanlah cincin ini kepadanya. Stephen menundukkan kepalanya. Mata kuning keemasannya menunjukkan begitu banyak rasa kesedihan. Dia pun berkata, "Cincin ini aku beli karena dirimu. Cincin ini hanya bisa aku berikan kepadamu." Tidak, aku sungguh tidak bisa menerimanya. Kak Stephen, hadiah ini terlalu berharga. Wajah Stephen memutih, menunjukkan senyuman kepedihan. Dia tidak boleh lagi memaksa Yuki, lalu menyimpan kembali lagi hadiahnya itu. Yuki menghembuskan napas lega. Dia merasa Stephen sudah tidak bisa memaksanya lagi. Melihat tangan Stephen maju 1 langkah, dan tanpa keraguan membuang cincin tersebut keluar jendela. Kak Stephen. Wajah Yuki berubah pucat, melebarkan mata sebesar-besarnya. Cincin yang begitu mahal, bagaimana bisa Stephen membuangnya dengan begitu mudah? Hatinya merasa bersalah. Seharusnya dia tadi berpura-pura menerimanya, dan nantinya dia akan diam-diam mengembalikannya. Kamu tidak mau menerimanya, dan menurutku, cincin itu sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, tidak ada harganya. Stephen berkata dengan suara rendah, suara yang mengandung begitu banyak perasaan kehilangan dan rasa kekecewaan. Tergerak oleh perasaan yang ada, hidung Yuki terasa masam. Perasaan Kak Stephen kepadanya terlalu dalam, yang bahkan sama sekali tidak bisa dipikirkan oleh Yuki. Maaf. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Yuki hanya dengan mengucapkan 3 kata itu. Tidak perlu meminta maaf. Selamanya hanya Kak Stephen yang bersalah. Kata Stephen tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya.
menjulurkan tangannya ke arah Yuki. Yuki, bisakah aku memelukmu untuk terakhir kalinya? Berusaha menahan air matanya, Yuki berjalan menuju Stephen, mendekatinya, menggunakan kedua tangannya memeluk pinggang Stephen. Sentuhan aroma mint yang memenuhi hidung, aroma yang begitu bersih dan hangat, sama seperti Stephen, yang selamanya akan selalu hangat, selalu rendah hati, yang selalu memikirkan orang lain. Air mata Yuki akhirnya diam-diam jatuh dari pelupuk matanya. Kak Stephen, sampai jumpa. Untuk waktu yang lama, kedua orang itu akan berpisah, saling memandang, menyadari bahwa masing-masing memiliki air mata yang tidak tahu kapan akan berhenti mengalir. Kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Stephen mengambil kunci mobilnya dari atas sofa. Tidak perlu. Aku akan pulang dengan menggunakan taksi. Yuki berbohong untuk menghentikannya. Jika Raihan melihat Stephen mengantarkannya pulang, dengan melihat seberapa buruk sifatnya, bukan hanya diri sendiri yang akan terkena musibah, Kak Stephen juga akan terkena musibah. Ini adalah daerah Pila. Tidak akan ada taksi di sekitar sini. Aku akan mengantarmu hingga ke kota. Lalu, kamu akan memanggil taksi dari sana. Bagaimana? Stephen merasakan kebohongan Yuki. Di dalam hatinya merasakan suatu kekecewaan. Yuki pasti tidak ingin membiarkan kekasihnya melihat jika dia sedang bersama dengan Stephen. Yuki pasti takut jika kekasihnya cemburu. Sepertinya Yuki sungguh-sungguh mencintai pria bernama Raihan itu. Tiba-tiba Stephen merasa iri kepada Raihan. Iri sampai dia merasa ingin menjadi gila. Tetapi dia berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Berusaha menampilkan senyuman penuh kebohongan. Dalam diam mengantar Yuki hingga sampai di kota. Yuki, sampai jumpa. Tetap hubungi aku, agar aku tahu kamu melewati hari dengan baik, kata Stephen. Ya, sampai jumpa. Yuki terlihat seperti pencuri, melihat ke segala arah, merasa takut jika Raihan melihat dia bersama dengan Stephen. Menunggu hingga pintu mobil ditutup. Ketika Stephen baru ingin mengendarai mobil dan pulang, Yuki baru bereaksi, berteriak ke arah jendela mobil. Kak Stephen, jaga dirimu baik-baik. Stephen yang berada di dalam mobil melihat Yuki yang sedang berteriak, memberikan senyum manisnya, dan akhirnya mobil hitam itu melesat pergi. Melihat bayangan mobil hitam itu yang semakin lama semakin mengecil, air mata Yuki yang selama ini ditahannya, diturunkannya dengan derasnya. Hanya tersisa wajah pucatnya yang tidak bertenaga. Langit sudah berubah menjadi hitam. Tetapi, pemandangan malam di kota C lebih membuat orang terhipnotis dibandingkan pemandangannya pada siang hari. Lampu neon yang mencerminkan kota yang ramai. Di mana-mana bisa terlihat begitu banyak laki-laki dan gadis. Jarak taksi dengan rumah Raihan semakin mendekat. Yuki merasakan takut di dalam hatinya. Bagaimana jika Raihan akan menyambutnya nanti? Apakah dengan memarahinya, memukulnya, atau ada yang lain? Tidak peduli akan bagaimana jadinya, Yuki sudah pasti akan melewatkan malam yang begitu berat hari ini. Ketika Bibi melihat Yuki sudah pulang, dia dengan bersemangat membuka pintu dan berteriak kepada Raihan. Nona Yuki sudah pulang. Nona Yuki sudah pulang. Bibi Dewi segera berlari, mendekap tangan Yuki. Nona Yuki, Anda sudah pulang? Penculik yang pantas mati. Kamu bagaimana bisa kabur dari penculik itu? Yuki termenung.
Benar juga. Bagaimana dia nanti akan menjelaskannya kepada Rehan cara dia meloloskan diri dari penculik tersebut? Dia tidak akan mungkin berkata jika dia diselamatkan oleh Stephen. Dia harus melindungi Stephen. Dia tidak akan membiarkan Rehan menyakiti Stephen. Di mana Rehan? Yuki bertanya kepada Bibi Dewi. Ekspresi Bibi Dewi sedikit terlihat berantakan. Tangannya menunjuk arah ruang tamu. Dengan suara yang rendah membisikkan kepada Yuki. Rehan sendirian di sana sepanjang malam. Kemarin malam, seharian dia tidak menutup matanya. Bahkan dia tidak mau makan. Dia selalu mencarimu kemana-mana. Mencari dia kemana-mana. Sampai seharian tidak tidur. Bahkan makan sesuap pun tidak ada. Yuki menatap ragu Bibi Dewi. Apakah benar lelaki yang dideskripsikannya itu adalah Rehan? Dia hanyalah seorang simpanan. Apakah pantas membuat Presdi Rehan begitu khawatir? Dengan penuh keraguan dan ketakutan, Yuki berjalan menuju dapur. Rumah Rehan sama sekali tidak pernah kedatangan begitu banyak orang. Begitu gelap. Terlihat 2 orang polisi. Di depannya berdiri sekumpulan orang yang memakai jas berwarna hitam dan memakai kacamata hitam. Masing-masing ekspresinya terlihat begitu serius. Melihat orang yang melihatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat Yuki berjalan masuk, mereka semua dengan segera melihat ke arahnya. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tetapi sama sekali tidak ada orang yang berani mengeluarkan suara. Suasananya begitu mencekam. Mata Yuki sudah melihat Rehan. Dia duduk di sofa yang berada di dalam ruang tamu. Kemeja putihnya sudah terbuka tidak karuan. Rambut hitamnya terlihat begitu berantakan. Dan terlihat jelas di bawah matanya terdapat lingkaran hitam. Wajahnya terlihat begitu kelelahan dan pucat.